Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan presentasi kelompok kami, yaitu observasi virtual manajemen ASN dan Smart ASN di Mahkamah Agung, yang disusun oleh saya sendiri, Junita Enggriani, kemudian Ahmad Karyanto, dan Yeni Christian. Mahkamah Agung Republik Indonesia atau sering kita dengar dengan MARI atau MARI, merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Di mana pada tanggal 18 Agustus 1945 Mahkamah Agung ini diresmikan atau didirikan, yang mana pada saat itu bertepatan dengan Presiden Soekarno melantik atau mengangkat Mr. Dr. RSE Kusuma Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama, sehingga hari pengangkatan itu ditetapkan sebagai hari jadi Mahkamah Agung melalui surat keputusan KMA 043 SK yang ke bulan ke-8 di tahun 1999 tentang penetapan hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya, Mahkamah Agung memiliki 6 fungsi untuk menjalankan tugasnya sebagai lembaga tinggi negara, yaitu fungsi yang pertama sebagai fungsi peradilan, di mana yang pertama yaitu sebagai pengadilan negara tertinggi. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan fungsi melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Kemudian, di samping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung juga berwenang memberikan dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan pengadilan, kemudian permohonan peninjauan kembali keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, juga semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu pasal 33 dan pasal 78 UU Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya, dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan, pengadilan-pengadilan di bawahnya itu diselenggarakan dengan seksama dan wajar, dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Hal ini diatur dalam pasal 4 dan pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan nomor 14 tahun 1970. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlakukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Hal ini diatur dalam pasal 27 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 dan pasal 79 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985. Lalu fungsi yang keempat yaitu fungsi nasihat, di mana Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lainnya. Hal ini diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Lalu selanjutnya, fungsi administratif, yaitu badan-badan peradilan atau peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, ataupun peradilan tata usaha negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970, secara organisatoris, administratif, dan finansial sampai dengan saat ini berada di bawah departemen yang bersangkutan. Walaupun menurut pasal 11 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kemudian fungsi lain-lainnya, yaitu selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya,
berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 serta pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lainnya berdasarkan pada Undang-Undang Dasar. Lalu selanjutnya, ASN Mahkamah Agung. Nah, rujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang ASN, di mana ASN Mahkamah Agung ini adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat tertentu, kemudian melalui tahap-tahap seleksi tertentu, sehingga diangkat menjadi seorang ASN di lingkungan Mahkamah Agung oleh pejabat pembina kepegawaian, termasuk di dalamnya saya sendiri dan teman-teman sekalian yang telah melalui proses yang ketat dan tidaklah mudah tentunya, sehingga akhirnya kita semua mendapatkan kesempatan untuk bergabung dan berkontribusi di Mahkamah Agung. Selanjutnya, fungsi dari ASN di Mahkamah Agung. Sesuai dengan visi Mahkamah Agung, yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Untuk mensupport visi tersebut, Mahkamah Agung memerlukan ASN yang menjalankan fungsinya, yaitu sebagai yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, di mana seorang ASN itu harus mampu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lalu fungsi yang kedua yaitu memberikan pelayanan publik, di mana seorang ASN itu harus mampu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan fungsi yang ketiga yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa, di mana ASN itu harus mampu mempererat kesatuan bangsanya dan tidak menjadi pemecah belah untuk bangsanya sendiri. Lalu selanjutnya, hak-hak ASN di Mahkamah Agung. Hak-hak ASN di Mahkamah Agung ini pada dasarnya hampir sama dengan di tempat-tempat lainnya, di lembaga negara lainnya, yaitu berhak mendapatkan penghasilan, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi diri, kemudian jaminan pensiun dan hari tua, lalu ASN di Mahkamah Agung juga berhak mendapatkan cuti. Selanjutnya, di Mahkamah Agung berdasarkan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 008-SEK-SK-1-2012 yang berisikan tentang kewajiban, larangan, dan sanksi. Adapun kewajiban seorang ASN di Mahkamah Agung yaitu yang pertama, menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Lalu yang kedua, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat, dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada stakeholders Mahkamah Agung menurut bidang tugasnya masing-masing. Kemudian yang keempat, mengamankan keuangan negara dengan prinsip efisien dan efektif dengan melaksanakan penganggaran. Kemudian kewajiban yang kelima yaitu menaati ketentuan jam kerja, berpakaian rapi dan sopan, dan yang ketujuh, bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama pegawai dan atasan. Kemudian kewajiban yang kedelapan yaitu menindaklanjuti setiap pengaduan dan atau dugaan pelanggaran aturan perilaku. Kemudian yang kesembilan, menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik. Lalu yang kesepuluh, menjaga nama baik korps, pegawai, dan institusi Mahkamah Agung. Selanjutnya, terdapat 9 larangan di Mahkamah Agung, yaitu yang pertama, melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu selanjutnya, melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan stakeholders Mahkamah Agung, kemudian menjadi simpatisan atau anggota atau pengurus partai politik, kemudian yang keempat, melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan atau conflict of interest, kemudian yang kelima, melakukan penyimpangan prosedur dan atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai atau pejabat yang bersangkutan.
Lalu larangan yang keenam yaitu memanfaatkan barang-barang, uang, dan surat-surat berharga milik negara tidak sesuai dengan peruntukannya. Larangan yang ketujuh yaitu membuat, mengkonsumsi, mengedarkan, dan atau mendistribusikan segala bentuk narkotika dan minuman keras dan atau obat-obatan psikotropika dan atau barang terlarang lainnya secara ilegal. Kemudian yang kedelapan, melakukan perbuatan asusila dan berjudi. Lalu larangan yang terakhir yaitu memanfaatkan rahasia negara dan atau rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kepentingan pihak lainnya. Selanjutnya, jika kita melakukan larangan-larangan ini, ada dua sanksi yang akan diperoleh. Yang pertama yaitu sanksi moral, yaitu berupa permohonan maaf secara lisan dan atau tulisan atau pernyataan penyesalan. Ini sanksi yang paling ringan. Kemudian sanksi selanjutnya yaitu dan atau hukuman disiplin berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 dalam hal terjadi pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil. Sekian materi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Ahmad Ferianto. Kepada Bapak Ahmad Ferianto, kami persilakan. Terima kasih Mbak Juni telah mempersilahkan saya untuk menerangkan implementasi sistem merit dalam proses perekrutan CPNS di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk pertama tahapannya itu perencanaan kebutuhan pegawai, di mana yang pertama tim Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia menyusun jumlah formasi penerimaan CPNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap satuan kerja di seluruh Indonesia. Yang kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan surat pengumuman pelaksanaan seleksi CPNS di website resmi Mahkamah Agung sebagai bentuk perwujudan asas publisitas. Dan tahapan ketiga yaitu tim seleksi dari Mahkamah Agung melakukan seleksi administratif, kemudian menyelenggarakan tes SKD dan SKB yang mana keduanya berbasis chat, sehingga hasilnya dapat kita ketahui sendiri. Tahapan ini merupakan perwujudan dari nilai akuntabel karena bersifat cepat dan transparan. Selanjutnya, untuk tahapan selanjutnya pegawai ASN terpilih. Yang pertama itu Panitia Seleksi CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia mengumumkan nama-nama yang terpilih sekaligus mengumumkan mekanisme pemberkasannya. Kemudian setelah seluruh peserta melakukan pemberkasan, tim seleksi melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas yang telah tersubmit oleh para CPNS. Untuk selanjutnya, tahapan selanjutnya, pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaan. Yang pertama itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan SK CPNS yang ditunjukkan kepada tiap-tiap peserta dengan tembusan ke satkernya masing-masing. Yang kedua, seluruh CPNS ditempatkan pada satuan kerja di seluruh Indonesia secara merata dan sesuai formasi yang dilamar. Nah, berikut ini video mengenai proses rekrutmen di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Hai Sobat MA, seleksi CPNS Mahkamah Agung tahun 2021 sudah dimulai loh dari tanggal 30 Juni dan akan ditutup pada tanggal 21 Juli 2021. Di tahun ini, Mahkamah Agung membuka 4 formasi jabatan, yaitu 1. Analis perkara peradilan yang diproyeksikan sebagai calon hakim sebanyak 1.540 CPNS. 2. Analis perencanaan evaluasi dan pelaporan sebanyak 303 CPNS. 3. Pengelola perkara sebanyak 1.192 CPNS. Dan 4. Pengelola barang milik negara sejumlah 302 CPNS. Dengan 4 kriteria pelamar, yaitu cum laude, disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat, dan terakhir kriteria pelamar umum. Kamu yang sudah siap mendaftar harus memperhatikan kembali seluruh dokumen yang dipersyaratkan agar kamu dapat lulus verifikasi dari seleksi administrasi.
Ingat ya Sobat MA, seleksi administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dan dokumen persyaratan yang diunggah, serta dokumen wajib dalam bentuk scan asli dan berwarna. Jika dokumen yang diunggah tidak sesuai atau tidak terbaca atau tidak jelas, maka pelamar dengan berat hati akan dinyatakan tidak lulus verifikasi dan tidak dapat melanjutkan proses seleksi selanjutnya. Dokumen persyaratan yang perlu kamu siapkan adalah 1. Surat lamaran yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia diketik menggunakan komputer dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000. 2. Surat pernyataan yang berisi 9 poin, diketik menggunakan komputer dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000. Format kedua, surat tersebut dapat diunduh pada laman cpns.mahkamaagung.go.id. 3. EKTP atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi yang belum memiliki EKTP. 4. Pas foto dengan menggunakan pakaian formal dan berlatar belakang merah. 5. Dokumen kelulusan pendidikan yang terdiri dari ijazah atau surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau dari Kementerian Agama bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri dan surat akreditasi atau surat keterangan akreditasi dari perguruan tinggi atau tangkapan layar dari Direktori Hasil Akreditasi Program Studi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN-PT. Selain itu, khusus untuk kriteria pelamar cum laude, akreditasi universitas dan program studi saat tanggal kelulusan wajib A atau unggul dari BAN-PT, serta membuktikan predikat cum laude dengan adanya kata dengan pujian atau cum laude pada ijazah atau transkrip nilai. 6. Transkrip nilai dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 skala 4. Lalu, khusus untuk pelamar jabatan analis perkara peradilan, wajib menyertakan sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai minimal skor TOEFL 450 atau IELTS 5,0. Nah, khusus untuk kriteria pelamar disabilitas wajib menyertakan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan membuat video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas secara mandiri serta menginput link video tersebut pada portal sscasn.bkn.go.id. Terakhir, khusus kriteria pelamar putra-putri Papua dan Papua Barat wajib menyertakan surat keterangan asli dari kelurahan atau kepala desa atau kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar merupakan keturunan asli dari Papua atau Papua Barat berdasarkan garis keturunan bapak dan atau ibu. Untuk informasi lebih detail, kamu bisa mengunduh pengumuman pelaksanaan seleksi CPNS Mahkamah Agung 2021 di cpns.mahkamaagung.go.id. Sobat MA, tetap teliti biar lulus seleksi. Dan untuk selanjutnya, implementasi Smart ASN akan dijelaskan oleh Kak Yeni. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang implementasi Smart ASN. Salah satu prioritas reformasi birokrasi pemerintah Indonesia hingga tahun 2024 yaitu mewujudkan kompetensi aparatur sipil negara berkelas dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui Kemenpan RB telah mencanangkan pembangunan Smart ASN 2024. Hal ini menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di era digital dan revolusi industri 4.0. Dalam menghadapi era digital, Kemenpan RB melakukan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE atau e-government. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012, bahwa salah satu mandat yang harus segera dilaksanakan adalah percepatan SPBE.
Kemudian salah satu cita-cita dari Mahkamah Agung yaitu mewujudkan peradilan yang unggul dan modern. Arahan dan kebijakan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menciptakan berbagai inovasi dalam upaya mendukung terwujudnya peradilan yang modern dan unggul. Hal ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap program pemerintah pada tahun 2019 hingga tahun 2024 yang mengedepankan transformasi digital dalam pembangunan. Kemudian, apakah Mahkamah Agung telah menerapkan Smart ASN? Ya, menurut kelompok kami, Mahkamah Agung telah menerapkan Smart ASN. Hal ini didukung dengan beberapa inovasi teknologi yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung, seperti 1. SIMARI, 2. SIKEP, 3. SIPP, yang keempat SIWAS, yang kelima e-court, kemudian yang keenam ada e-litigasi, yang ketujuh ada e-learning, dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu SIPERMARI. Lalu apa itu SIMARI? SIMARI adalah sistem yang terintegrasi untuk data kepegawaian, keuangan, perencanaan, aset, dan logistik yang dikelola oleh biro-biro terkait. Kemudian SIPP yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara, adalah aplikasi resmi yang dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu dan mempermudah para pencari keadilan dalam memonitoring proses penyelesaian perkara. Jadi di dalam SIPP tersebut, orang-orang yang berperkara dapat mengakses beberapa informasi yang terkait dengan proses jalannya persidangan yang telah mereka lalui atau yang akan mereka lalui. Kemudian yang ketiga yaitu e-court, adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online. Kemudian dilakukan juga untuk mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, kemudian pembayaran secara online, kemudian ada juga pemanggilan secara online dan melakukan persidangan secara online. Kemudian selanjutnya yaitu ada e-learning. E-learning ini digunakan untuk fasilitas pendidikan dan pelatihan secara elektronik guna mengembangkan kompetensi warga peradilan. Kemudian selanjutnya yaitu SIWAS, salah satu bentuk aplikasi Smart ASN yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yaitu SIWAS, merupakan suatu aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang digunakan untuk melaporkan suatu perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung atau badan peradilan di bawahnya. Jadi semisal dari kita mendapatkan suatu perlakuan yang berindikasi pelanggaran, bisa saja itu seperti indikasi korupsi atau penawaran gratifikasi dan lain sebagainya, kita bisa melaporkannya langsung ke SIWAS atau BAWAS. Kemudian yang selanjutnya yaitu SIKEP. SIKEP adalah Sistem Informasi Kepegawaian, merupakan aplikasi yang bermanfaat untuk pemetaan sumber daya manusia, membantu pengambilan kebijakan dalam promosi dan mutasi, serta pemberian sanksi dan penghargaan kepada aparatur peradilan. Selanjutnya yaitu SIPERMARI, adalah aplikasi yang digunakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk menatausahakan aset berupa barang milik negara agar terwujud tertib administrasi, kemudian tertib fisik atau pengelolaan, dan juga tertib hukum. Kemudian selanjutnya ada e-litigasi, yaitu merupakan inovasi yang lebih luas dari e-court, di mana e-court itu melakukan administrasi pelayanan publik pengadilan seperti pendaftaran perkara, pembayaran, dan pemanggilan secara online, sedangkan e-litigasi dilakukan secara menyeluruh terhadap tahapan persidangan. Jadi biasanya e-litigasi ini digunakan untuk pengiriman atau penguploadan berkas, replik, dan duplik. Akan tetapi untuk proses persidangan selanjutnya seperti pembuktian tetap dilakukan secara langsung. Demikian materi tentang implementasi Smart ASN yang dapat saya sampaikan. Baik, setelahnya dari kedua materi yang telah disampaikan terkait manajemen ASN dan juga Smart ASN akan disimpulkan oleh teman kita yaitu Mbak Junita.
Baiklah, saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Yeni dan Kak Ahmad atas penyampaian materinya yang sangat komprehensif sekali. Izinkan saya untuk menarik kesimpulan dari pemaparan tadi, yaitu yang pertama, manajemen ASN di lingkungan Mahkamah Agung sudah sesuai dengan konsep merit. Hal ini dibuktikan dengan sistem perekrutan ASN di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung telah menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara, yaitu Badan Kepegawaian Negara Awards tahun 2020 sebagai lembaga tinggi negara terbaik kedua dalam kategori perencanaan kebutuhan, pelayanan pengadaan, kepangkatan, dan pensiun. Kemudian yang kedua, sistem manajemen ASN Mahkamah Agung memberi kewenangan kepada badan peradilan di bawahnya untuk dapat membuat SOP-nya sendiri, sehingga dapat menyesuaikan dengan pelayanan prima yang ingin diberikan oleh masing-masing satuan kerja. Kemudian selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi di Mahkamah Agung telah sepenuhnya digunakan untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dan internal Mahkamah Agung itu sendiri, serta guna mewujudkan peradilan yang berkelas dunia. Hal ini dapat dilihat dalam penghargaan yang baru-baru ini diterima oleh Mahkamah Agung, yaitu aplikasi ACO atau Akses CCTV Online, yang meraih penghargaan dari MURI sebagai lembaga yuridiktif dengan konektivitas CCTV secara online terbanyak. Badilak terkoneksi secara real-time dan terpusat dengan 4.000 titik CCTV pada 441 satuan kerja peradilan agama di seluruh Indonesia. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.